Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, memang akhir-akhir ini Transsion Holdings Group seperti Infinix, Tecno, dan itel itu lagi gila-gilanya ngasih harga termurah dengan spek yang di bawahnya. Utamanya harga 1 juta lebih sedikit. Kalau kemarin itu ada itel P40 itu 1,1 juta, udah dapat baterai gede 6000 mAh, itu fast charging 18 watt, dan RAM-nya juga paling gede 4/64. Kali ini ada Infinix, tipenya ini Hot 30i, RAM 8GB, ROM 128GB, itu harganya di bawah 1,5 juta. 1,5 juta kurang 1000. Tapi ini barangnya itu goib ya, goibnya itu maksudnya di official store Infinix. Itu setelah flash sale stoknya langsung kosong. Kalau di toko lain itu ada sih, tapi harganya sedikit lebih mahal. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini, warna hijau perpaduan dengan warna ungu. Infinix Hot 30i, nih storage-nya itu gede, 128GB. 16GB, ini bahasa marketing, maksudnya itu RAM aslinya itu 8GB plus 8GB virtual RAM. Terus dapat kartu perdana smartphone, kamera 50 megapiksel, kemudian di bagian belakang ya ini keterangan spesifikasi yang pada intinya hampir sama aja sih. Di bagian depan sama seperti tadi ya, 50 megapiksel, 16GB RAM. Nah, mantapnya juga ini sudah punya refresh rate 90Hz, ukurannya 6,6 inch, baterai 5000 mAh. Untuk prosesornya ini pakai MediaTek Helio G37. Nah, ini sayang banget, dulunya itu saya berharap pakai dengan versi yang sama di luar sana, semisal di Malaysia itu pakai UniSoC Tiger T606. Oke, ini langsung kita buka aja. Helio G37 itu kurang lebih ya sama aja sih dengan P35 terus G35. Di dalamnya pertama dapat si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Kemudian di sini ada SIM tray injector. Ada kartu perdana smartphone, terus buku panduan dan juga kartu garansi. Dapat silikon case. Nah, ini tipenya silikon ya, biasanya itu hard case, kali ini silikon. Tumben ini penataannya itu rapi, ditaruh dalam tiap kotak kayak gini. Biasanya itu ya semuanya ditaruh jadikan satu, nggak ada apa ini nyebutnya, sekatan. Ada kepala charger yang punya output 5 volt 2 ampere aja alias 10 watt, dan terakhir ini kabel USB Type C. Oke, kita rapiin dan kita lihat di HP-nya. Nah, ini warna yang saya punya, ini warna diamond white atau warna putih. Dan untuk back covernya memang di sini ada finishing ya kayak diamond. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk bahannya jelas dari plastik, tapi di sini ya menyerupai kaca. Tapi kalau diketok jelas ini plastik banget. Dan ini tuh glossy, gampang banget meninggalkan bekas sidik jari. Nah, untuk desainnya ini cakep ya untuk harga HP di bawah 1,5 juta. Ini bagian sampingnya ini flat, gas. Terus untuk model kameranya seperti ini. Warna putih ini kontrasnya itu menurut saya cakep sih, karena ya kameranya ini hitam gede, ini putih. Menurut kalian gimana? Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power yang merangkap juga sebagai sensor media sidik jari. Di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas ya ini kosong aja, di sisi kiri ada slot SIM. Coba kita lihat kira-kira ini tipenya apa. Jadi di sini punya tipe triple slot, bukan hybrid. SIM keduanya itu aktif plus micro SD. Lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type C, dan lubang untuk speaker. Bagian belakang ada tulisan Infinix, terus dual kamera, dan LED flash. Ini sepertinya memang ada dual LED flash, tapi bukan dual tone. Ini satu warna aja. Terus di bagian depan ini ada layar. Di atas layar ada lubang untuk earpiece, kamera depan, sensor, dan ada LED flash. Biasanya sih ya seperti Infinix itu kebanyakan ada LED flash untuk kamera depan. Dan dari bawahan ini sudah tertempel screen protector. Yuk lanjut kita nyalakan.
Oke, seperti ini tampilan layar utama dari Infinix Hot 30i dengan ukuran layar 6,6 inch, resolusinya itu HD+. Nah, untuk kualitasnya di sini udah termasuk bagus ya untuk harga HP di kelasnya. Ini panelnya IPS. Nah, untuk bezel di sekeliling layar kalau dikatakan tebal, nggak yang tebal banget sih. Karena di HP lain itu ada yang lebih tebal, terutama di bagian dagunya. Kalau ini masih enak dilihat lah. Oke, masuk ke pengaturan ponsel saya. Nah, di sini pakai XOS versi 12. Basisnya itu Android versi 12. Security pass level di 5 Desember 2022. Nah, ini modelnya Infinix X669C. CPU Helio G37, kamera depan dan keterangan lain-lain. Oke, kita masuk ke bagian layar. Nah, di sini ada pengaturan untuk refresh rate. Ini secara default itu ada di auto. Jadi mentoknya itu 90 Hz. Kalau dioperasikan memang kerasa smooth ya, digeser-geser itu kerasa lebih licin. Nah, kita coba lihat di sini ada pengaturan kontras warna apa enggak. Nah, sayangnya nggak ada ya kebanyakan Infinix. Malah di itel itu kebanyakan punya. Kemarin itu di itel P40 itu ada fitur untuk pengaturan kontras. Terus kita lihat di bagian fitur spesial. Nah, ini ada fitur yang namanya itu Fusion Memory atau virtual RAM. Itu bisa ditambah sampai 8 GB. Jadi totalnya itu 16 GB. Ini secara default itu tambahnya 5 GB. Tapi menurut saya fitur ini nggak begitu guna sih. Nggak pengaruh ke performa. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Ini pertama device info HW, terus masuk ke SoC. Di sini pakai MediaTek Helio G37, itu octa-core, yang clock speednya 4x 2,3 GHz dan 4x 1,8 GHz. Ini semuanya pakai Cortex A53, jadi nggak ada Cortex A7 untuk performa tinggi. Terus fabrikasinya 12 nanometer dan pakai GPU PowerVR ROG GE8320. Nah, seri prosesor ini sebenarnya basisnya itu ya sama aja sih dengan Helio G35 dan Helio P35 yang umurnya udah lumayan tua. Cuma di sini sedikit ditambahkan beberapa fitur seperti support kamera 50 megapiksel dan juga refresh rate 90 Hz serta dukungan memori yang lebih besar yaitu 8 GB. Jelas ini enaknya cuma buat harian ringan aja meskipun RAM-nya itu gede 8 GB. Buat game itu kurang ya, meskipun itu game mobile aja nanti kita coba aja. Nah, biasanya kalau orang awam itu taunya RAM gede semakin lancar dan ngebut. Ya nggak bisa dikatakan salah juga sih, tapi faktor utama yang jelas prosesor itu juga harus diimbangi dengan besaran RAM. Kalau prosesornya kenceng, RAM-nya kecil ya juga bakal lemot. Apalagi kalau prosesornya udah nggak kenceng, dipakai RAM kecil itu bakal tambah lemot banget. Ya, RAM 8 GB di sini untuk performa Helio G37 ya cuma cukup buat harian aja. Lancar tapi nggak ngebut. Terus untuk bagian layar, ini resolusinya 1612x720 atau SD+. Penyimpanan tadi udah saya sebutin ya, 8 GB untuk RAM. Sedangkan untuk internal storage itu dari 128 GB yang bisa kita pakai sekitar 107 GB. Kamera ini kedeteksi apa enggak? Ya, 50 megapikselnya itu pakai sensor Samsung S5K GN1. Kemudian untuk kamera depan 5 megapiksel ini pakai Hynix H556. Untuk yang satunya ini cuma hiasan aja sih, karena memang di speknya nggak ditulis kalau ini punya resolusi berapa dan sebagai kamera apa. Di sini juga nggak terdeteksi itu pakai sensor apa, malah ada tulisan fake serial. Terus untuk baterai 5000 mAh belum support fast charging, ini mentok di 10 watt aja. Sensor kita cek di aplikasi Sensor Box, kira-kira kelengkapan sensornya ini ada apa aja. Ya, sensornya termasuk komplit. Di sini ada sensor magnet dan juga gyroscope. Tapi untuk gyroscope-nya ini software ya, bukan hardware. Jadi semisal kalau buat game PUBG itu bakal delay kalau kita aktifin gironya. Tapi ya buat game PUBG ini juga nggak enak sih. Terus kita lihat untuk skor Antutu. Kira-kira ini dapat berapa? Helio G37 dengan RAM 8 GB.
Nah, di sini dapat skor 138 ribuan. Ini skor paling tinggi dari yang saya coba, Helio G37, G35 dan P35. Ya, karena ini pakai RAM 8 GB, jadi itu bisa pakai Antutu 3D Benchmark versi standar. Kalau yang RAM 4 GB dan ke bawah itu hanya bisa pakai Antutu 3D Benchmark versi Lab. Jadi skornya itu lebih kecil, itu sekitaran 11 sampai 13 ribuan. Ada yang 15 ribu sih. Ya, rata-rata segitu. Dan kalau pakai yang standar ini GPU-nya dapat skor 27 ribuan. Tapi pada intinya performanya itu ya sama aja sih. Cuma buat multitasking itu lebih enak kalau ukuran RAM lebih gede. Terus kita coba untuk storage test. Nah, di sini dapat skor 11 ribuan karena di sini pakai MMC 5.1 bukan UFS. Ini skornya. Ya nggak bisa berharap lebih. Untuk dapat storage bertipe UFS itu mahal banget. 128 GB MMC 5.1 di harga 1,5 juta ke bawah itu untung banget, dan di HP lain itu nggak akan kita temui. Ngarap UFS ya sadar dirilah, jangan berharap lebih. Terus kita coba untuk bermain real drum. Oh ya, tadi belum kita lihat deng. Untuk multi sentuh itu mendukung hingga berapa titik sentuhan. Tapi bisa ditebak sih, biasanya Infinix itu sampai seri atasnya cuma mentok 5 titik sentuhan aja. Nah, bener di sini support 5 titik sentuhan aja. Tapi bukan jadi masalah yang besar sih. Karena ya semisal buat ngegame kalian masa mau multi sentuh pakai di atas 5 jari. Itu ya rata-rata mentok 4 jari aja. Kita coba untuk bermain real drum, kira-kira ini ada delay apa enggak. Nah, mantap ya, di sini untuk responsivitas layarnya itu nggak kerasa delay. Buat main real drum ini enak banget. Terus kita lihat di bagian kamera belakang 50 megapiksel dan depan itu 5 megapiksel. Nah, keuntungan dari seri Hot 30i ini yang pakai MediaTek itu hasil kameranya jelas itu lebih bagus dibanding yang pakai UniSoC Tiger yang di luar sana itu pakai UniSoC T606, karena ya ISP-nya itu nggak lebih baik dari MediaTek. 50 megapiksel dan sekilas memang hasilnya ini belum hasil sih, ini masih preview ya, itu bagus. Di sini mode-modenya ada gerak lambat, video bisa merekam hingga resolusi Full HD 30 fps. Depan ini juga Full HD 30 fps. Udah cantik, potret, tembakan AR. Mode manual ini ada apa enggak? Nah, di sini nggak ada yang namanya mode manual ya. Ya nggak bisa berharap lebih lah. Kalau untuk kamera depan, sekilas walaupun ini 5 megapiksel termasuk oke ya. Maksudnya itu dibanding 5 megapiksel HP lain. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Infinix Hot 30i. Resolusi Full HD di 30 fps. Mentoknya ya resolusinya segitu. Nah, memang kerasa geter ya karena nggak ada yang namanya stabilizer. Nah, berbeda dengan HP-HP yang menggunakan prosesor UniSoC, itu detailnya kurang dan juga biasanya warnanya agak merah. Kalau MediaTek ya ini lebih bagus. Sedangkan ini untuk hasil perekaman video dari kamera depannya, resolusinya itu sama, Full HD di 30 fps. Meskipun lensanya beresolusi 5 megapiksel aja, tapi di sini bagus ya dibanding HP lain yang lensanya itu sama 5 megapiksel.
Nah, di sini nggak ada tes game ya, nggak ada gameplay, langsung saya perlihatkan aja untuk FPS rata-rata yang didapat. Di sini saya cuma coba game Mobile Legends aja, nyesuaiin dengan spek. Ingat, Helio G37 itu sama aja dengan Helio G35 dan Helio P35. Jangan berharap untuk ngetes game Genshin Impact. Kalau untuk bisa, jelas masih bisa banget. Tapi apa? Bisa banget buat kalian itu emosi, ngetes kesabaran. Sekedar install aja itu bisa, tapi buat ngejalanin itu bakal ngeframe parah. Nah, di sini pertama saya langsung atur grafis ya paling kiri aja rendah. Untuk refresh rate itu tinggi 60 fps karena saya ingin melihat potensinya kira-kira mentoknya itu dapat berapa fps. Untuk shadow kita offin aja, mode SD kita onin. Dan dapat fps rata-rata cuma 44,5 fps. Itu pun nggak stabil, kalian bisa lihat sendiri. Ini naik turun sering banget sekitar 35 fps. Kalian bisa lihat sendiri ya. Playable masih, cuma ya kalau kalian yang sering main game Mobile Legends ini tuh nggak nyaman. Solusi buat rata ya jelas itu atur di rata kiri. Refresh rate itu rendah, grafis rendah, mode SD tetap kita onin, bayangan kita offin. Itu baru dapat rata, tapi ratanya ya cuma 30 fps. Ya jelas kurang nyaman. Terus kita coba untuk kualitas speakernya. Nah, ini di volume kita mentokin. Volume mentok di sini suaranya nggak pecah. Nah, untuk kualitas speakernya di sini ya hampir sama aja dengan kebanyakan Infinix. Itu karakternya cempreng. Meskipun untuk bassnya ini masih dapet sih. Ya nggak bisa berharap lebih sih untuk harga HP di bawah 1,5 juta. Ini dapat RAM 8GB dan storage 128GB aja. Itu udah untung banget untuk seri prosesor Helio G37, itu masih wajar-wajar aja sih untuk harga HP segitu. Oke, mungkin itu aja sih untuk video kali ini Infinix Hot 30i. Menurut kalian gimana? Ini recommended apa enggak? Berharapnya sih dulu pas sebelum rilis yang masuk ke Indonesia itu pakai Unisoc Tiger T606 seperti versi Malaysia, tapi ternyata yang masuk pakai MediaTek Helio G37. Ya mungkin alasannya untuk menekan harga supaya lebih murah. Tapi kalau Unisoc Tiger T606 itu harganya dinaikin sekitar 100 ribuan, masih worth it sih karena performanya itu ngebutnya kerasa banget dibanding MediaTek Helio G37. Tapi sisi lain untuk sisi kamera saya jamin itu lebih bagusan yang pakai MediaTek dibanding Unisoc. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.